Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santri LKSA rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya. Alhamdulillah, terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, dan nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kelihatan ke dia tulisannya. Alhamdulillah. Ada yang ya, sang jemaah Malik berkembang, Malik kita tahu. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita membaca kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih di bab Tafsirut Tauhid. Di sini penulis mengatakan babu Tafsirit Tauhidi wa syahadati alla ilaha illallah. Bab tafsir, yaitu pengertian atau penjelasan daripada at-tauhid, penjelasan dari at-tauhid dan penjelasan dari syahadah, persaksian alla ilaha illallah, persaksian tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki dia babnya. Kita masih di bab ini, bab
untuk memahami apa arti daripada at-tauhid. Apa itu tauhid? Dan apa arti daripada syahadah la ilaha illallah? Sudah ditulis santri? Tulis babnya. At-tauhid dari kata wahhada yuwahhidu tauhidan. Wahhada yuwahhidu tauhidan, yaitu mengesakan, menjadikannya tunggal seke. Ya, kemudian la ilaha illallah, yaitu tidak ada yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan dalil akan hal tersebut sudah kita baca beberapa ayat dan beberapa hadis. Nanti dilihat tulisan temannya ya, yang enggak sempat nulis. Nanti dilihat tulisan temannya. Beberapa ayat sudah kita baca. Kemudian sekarang ayat berikutnya menjelaskan, beliau ingin menjelaskan makna daripada at-tauhid atau tafsir daripada at-tauhid, yaitu di surah At-Taubah ayat 131. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittakhadhu, afwan, ini sudah kita baca kayaknya. Di surah Al-Baqarah ayat 165. Sekarang ini surah Al-Baqarah ayat 165. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Wa minan nas, dan di antara manusia, man yattakhidhu min dunillah, ada di antara mereka, sebagian di antara mereka menjadikan min dunillah, selain Allah, anda dan tandingan-tandingan bagi Allah. Yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti mereka mencintai Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti mereka mencintai Allah. Walladzina amanu, sedangkan orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, sangat mencintai Allah. Dengan si beriman je santer isine cinta tiba Allah. Kemudian Allah berfirman, walau yaral ladzina zalamu, dan seandainya orang-orang yang zalim itu melihat, orang yang zalim, saya dengan zalim yaitu orang-orang yang syirik ini, mereka melihat apa? Idh yarawnal azab, mereka melihat azab. Orang-orang zalim di saat dia melihat azab nanti di neraka, mereka sadar annal quwwata lillahi jami'a, bahwasanya kekuatan itu hanya milik Allah semuanya. Lagu lembe tanah sadar ini li neraka, ara gawina sadar li neraka di nara. Wa annallaha syadidul azab, di sana baru mereka sadar bahwasanya Allah sangat pedih azabnya. Ini sayangnya nggak bisa ditampilin 2 page. Pak jemaah terpelajarin caranya, terpaksa buka manual.
Biasanya bisa dia. Nah, ini artinya dalam bahasa Indonesia, kita akan copy paste dia. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah selain Allah, yaitu menjadikan bagi Allah sekutu. Ya, menjadikan bagi Allah sekutu. Yuhibbunahum, mereka mencintainya, mencintai sekutu tersebut. Mereka mencintai sekutu tersebut, ya, tandingan tersebut, seperti mereka mencintai Allah. Pada cintana tipak selain Allah ino marak cintana tipak Allah. Yuhibbunahum, mereka mencintai tandingan itu, ini tandingan, seperti mereka mencintai Allah. Coba terenungan ayat ini. Mereka mencintai tandingan itu seperti mereka mencintai Allah. Siapa mereka di sini? Siapa itu kalimat di antara manusia? Sayyidina orang-orang musyrikin. Orang-orang Nabi musyrikin. Berarti orang-orang musyrikin, apakah dia mencintai Allah? Dengan musyrikin, apakah dia mencintai Allah? Mencintai dia, ini buktinya. Ayat ini sebagai dalil dengan syirik kina, cinta yang dah tipe Allah. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang musyrikin Arab, mereka cinta kepada Allah. Tapi kenapa di sini dikatakan mereka syirik atau syirik dalam cinta? Kenapa mereka dikatakan syirik atau syirik dalam cinta? Kumbena, karena mereka mencintai tandingan ini seperti cintanya kepada Allah, seperti mereka mencintai Allah. Mereka mencintai tandingan seperti mereka mencintai Allah. Pada cintanya tipe Allah, kence cintanya tipe tandingan. Itu yang menyebabkan mereka syirik. Padahal mereka memiliki cinta kepada Allah. Ini menunjukkan cinta kepada Allah. Kalau hanya itu saja belum menjadikan orang masuk ke dalam Islam. Buktinya orang syirik, orang Yahudi, orang Nasrani, itu mereka mencintai Allah. Tapi orang akan masuk ke dalam Islam, orang akan masuk ke dalam Islam kalau dia sampai mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah. Garing sekali. Orang tidak cukup dikatakan masuk Islam kalau hanya mencintai Allah. Tapi dia akan masuk Islam kalau dia sudah mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Nabi lawan cinta benci, berarti secara otomatis kita juga membenci apa yang dibenci oleh Allah. Berarti ini Islam. Contohnya yang dicintai oleh Allah adalah at-tauhid, beribadah hanya kepada Allah. Cintai itu, baru kemudian kita bisa masuk Islam.
Contoh benci, nabi si benci ni si Allah syirik, benci syirik, baru kemudian kita bisa dikatakan masuk Islam. Tapi kalau hanya sekedar mencintai Allah saja, belum orang itu dikatakan masuk Islam. Dia akan Islam sampai dia mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini jelas kan? Jelas niki. Jadi orang-orang musyrikin mereka dikatakan di sini mencintai Allah. Tapi mereka jatuh ke dalam kesyirikan gara-gara mereka juga mencintai selain Allah sama seperti cintanya kepada Allah. Kemudian lihat ayat berikutnya. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Inilah dia orang yang bertauhid. Orang yang beriman, orang yang bertauhid, dia sangat cinta kepada Allah. Karena sangat cinta kepada Allah, kenapa? Karena cinta mereka terfokus. Dengan si bertauhid cintanya terfokus. Nabi orang terfokus. Nabi orang terfokus kira-kira. Sakit cintainnya. Sakit cintainnya yaitu hanya Allah, sehingga asyaddu hubban lillah, sangat dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang musyrik ini sangat mencintai Allah. Kenapa? Karena cinta mereka terbagi. Nengke ne cinta Allah, bareh ne cinta patung-patung no, berhala-berhala no. Terbagi cintanya. Adapun orang beriman, dia sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya cintanya orang yang bertauhid dengan cintanya orang yang musyrik. Mereka mencintai sesuatu bersama Allah, ma'allah. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim bagi yang itu masalah cinta ini luar biasa. Dia mengatakan ada mahabbatullah, cinta kepada Allah. Ini cinta secara umum. Yang cinta kepada Allah ini neman miak dengan tem Islam kena. Semua manusia pasti mencintai Allah. Dekatan dengan Nasrani pasti mencintai Allah. Dekatan dengan Hindu, bahkan dengan Buddha, dengan musyrikin. Entah apa isi ngaranin Allah, entah dewa siwa ke atau dewa apa kadang-kadang, intinya Allah Subhanahu wa taala pasti mereka cintai dia. Tapi cinta mereka kepada Allah yang ini belum menjadikan mereka masuk ke dalam Islam. Si kedua, al-mahabbatu ma'allah, mencintai sesuatu bersama dengan Allah. Inilah cintanya orang-orang musyrikin yang kita bahas tadi. Dia mencintai sesuatu sama cintanya seperti kepada Allah. Yang ketiga, rana mahabbatu ma ahabbahullah, mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah. Mencintai tauhid, mencintai la ilaha illallah, mencintai salat, mencintai puasa, mencintai hal-hal yang dicintai oleh Allah. Inilah dia menjadikan orang masuk ke dalam Islam. Kemudian ada namanya al-hubbu fillah, al-hubbu lillah, cinta karena Allah, kemudian cinta dalam Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan ini adalah cabang daripada mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim luar biasa.
ya butuh fokus luar biasa ini. Belum insyaallah kapan waktunya nanti kita bahas ucapan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian lanjutan ayat niki Allah mengatakan sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu, ya lanjutan ayatnya, sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat. Kata zalim, saya zalim tono, saya kira-kira zalim kenana orang-orang yang musyrik. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang melakukan syirik maka dia dihukumi zalim. Nabi orang zalim yaitu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Sekarang begitu dia meletakkan ibadah kepada selain Allah, berarti dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Orang itu zalim. Nah, kalau di sini zalim adalah orang syirik. Nabi syirikna tene? Nabi syirikna syirik cinta. Ya, syirkul mahabbah. Dan syirik cinta niki salah satu syirik besar yang bisa menjadikan orang keluar dari Islam. Launka insyaallah di saat kita baca masalah pembagian syirik kita akan jelaskan di sana insyaallah. Nah, sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, di saat dia melihat azab pada hari kiamat, di sana dia sadar bahwa kekuatan itu semuanya hanya milik Allah. Tono sadar. Ara gawin sadar li neraka. Nenara angka nengke ke nerakan pada sadar li neraka gawin. Ya, mereka mencintai berhala-berhala sehingga mereka menyembah berhala itu dengan harapan berhala ini nanti membantu mereka di akhirat. Tapi begitu di akhirat mereka melihat azab, ternyata kekuatan di sana hanya milik Allah. Yang kapananganang begitu melihat azab bahwa kekuatan itu semuanya hanya milik Allah. Di dunia dia mencintai selain Allah, ternyata si cintainya selain Allah ini oleh akhirat dia nabu ngumbe ngambe, dia nabu ngumbe ngambe. Ya, mereka mencintai jin, mencintai apa malik berlebih-lebihan sehingga menyembahnya selain Allah Subhanahu wa taala dengan harapan mereka bisa membantunya di akhirat. Lagu ternyata dinarak kekuatan laun le akhirat. Kemudian yang lebih parah lagi, dan bahwasanya azab Allah itu sangat berat, bahwa Allah sangat berat azabnya. Begitu dia lihat kekuatan hanya milik Allah, dan dia dulu di dunia pernah menzolimi Allah, dan ternyata azab Allah sangat berat. Tono nyesal gati, sangat sih nyesal. Aku ara gawe nyesal, bendenara, nara gawe nyesal. Oleh karenanya mari ikhlaskan ibadah niki, benar-benar kita bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, dari ayat ini di sini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala beliau membuatkan kita faedah. Faedah pertama, sini beliau mengatakan atau kita baca dulu munasabatul ayah. Bagus niki. Dalam arti napi hubunganna ayat niki
dengan bab tafsir tauhid. Napi hubunganna ayat niki dengan tafsir tauhid dan tafsir la ilaha illallah. Beliau mengatakan di sini annaha minan nusus al-mubinah li tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Bahwasanya ayat ini salah satu nas-nas yang menjelaskan tafsir daripada tauhid dan tafsir daripada la ilaha illallah. Haitsu dalla ta'ala anna man ittakhadha niddan ma'allah yuhibbuhu kama habbatillah faqad asyrak. Mbekana tafsir tauhid, yaitu ayat ini menunjukkan barang siapa yang menjadikan tandingan bagi Allah, menjadikan Nabi tandingan bagi Allah, ngombe angkuna menjadikan bagi Allah tandingan, yuhibbuhu kama habbatillah, dia mencintai tandingan itu seperti cintanya kepada Allah, faqad asyrak, maka orang ini telah berbuat syirik. Fa'ulima anna ma'na tauhid, maka bisa diketahui dari sana bahwasanya makna tauhid adalah an yufradar rabbu bihadhil mahabbah, yaitu mengesahkan Allah dengan cinta tersebut. Bagaimana mengesahkan Allah dengan cinta tersebut? Mesa Allah tercintain. Allati tastalzimu ikhlasal ibadati lahu wahdahu, yang konsekuensi dari cinta itu adalah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah sendiriannya. Nah konsekuensinya mun tetu mencintai hanya Allah, maka konsekuensinya ita ginta beribadah hanya kepada Allah. Nabi bahasa itu konsekuensi. Maka resikonya, maka tuntutannya, kita mun cinta hanya tipe Allah, maka resikonya, tuntutannya, konsekuensinya kita ginta beribadah hanya tipe Allah. Demikian pula wadzul, ya, mengikhlaskan az-zulli, mengikhlaskan penghinaan diri hanya kepada Allah. Mesa Allah anu itu menghinakan diri. Wal khudu', dan merendah, patuh, tunduk, sepenuhnya tunduk hanya kepada Allah. Ingat ayat sebelumnya, arak sebagian manusia tunduk kepada manusia, tunduk kepada pendeta, tunduk kepada rohib. Saking tunduknya tipe pendeta ini, renia menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal. Kenapa sampai demikian? Itu saking cintanya mereka kepada pendeta-pendeta mereka. Pada yang cintanya tipe pendeta ini, marak cintanya tipe Allah, sehingga mereka menghinakan diri di hadapan pendeta-pendeta tersebut. Bahkan menghalalkan dan mengharamkan sesuatu sesuai dengan yang dikatakan oleh pendeta itu, walaupun menyelisihi syariat. Ya ini konsekuensinya amun wah mencintai sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya konsekuensinya kalau kita cinta hanya kepada Allah, maka kita akan ikhlas beribadah hanya kepada Allah. Si kedua, menghinakan diri hanya kepada Allah. Si ketiga, tunduk sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sebabnya ayat niki ditulis
oleh Syekh Shalih Al Fauzan, oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab, ya, di bawah bab bahwasanya ayat ini tafsir daripada la ilaha illallah. Baik, kita makin ambil faedahnya. Ma yustafadu minal ayah. Apa saja faedah yang bisa diambil dari ayat ini? Baik, anna min ma'na tauhid wa syahadati an la ilaha illallah ifradullahi ta'ala bil mahabbah al muqtadiyati lidzulli wal khudu'. Beliau mengatakan di sini bahwa di antara makna tauhid dan syahadah la ilaha illallah adalah mengesahkan Allah di dalam cinta. Mengesahkan Allah di dalam cinta. Ayat para santri ditulis. Yang konsekuensinya menghinakan diri dan tunduk sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi faedah yang pertama di antara makna tauhid dan syahadah la ilaha illallah mengesahkan Allah di dalam cinta. Bila ngantem bait ngone mengesahkan Allah di dalam cinta, yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jangan sampai kita menghinakan diri kepada makhluk. Onya-onya, ya, diantara menghinakan diri misalkan ruku di pak makhluk, sujud di pak makhluk, ya, mentemeli menghormati silahkan dihormatin, salaman sila kesalaman, aku ndak akan ruku, ndak jangan sujud di pak makhluk. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, Syekh mengatakan annal musyrikina yuhibbunallaha hubban 'aziman wa lam yudkhilhum dzalika fil Islam li'annahum asyraku ma'ahu ghairahu fiha. Ini faedah luar biasa disebut tengone. Yang kedua, bahwasanya orang-orang musyrikin, ya, orang-orang musyrikin sangat mencintai Allah, sangat mencintai Allah, tapi itu belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Kenapa belum masuk Islam? Karena dia mantap Islam karena mereka menyekutukan Allah di dalam cinta, kata beliau. Karena mereka menyekutukan Allah di dalam cinta. Cintainna selain Allah pada marak cinta natipa Allah. Oleh karenanya mencintai Allah saja belum menjadikan orang masuk ke dalam Islam.
Coba dekat Tuhan dengan Kristen ke, cintain dek ya Allah, apa katuannya? Apa ngana? Pasti dia akan mengatakan saya cinta Allah. Tapi apakah itu masukkan mereka dalam Islam? Hindi. Sampai piran dalam Islam, sampai mencintai hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan nanti insyaallah. Yang ketiga, annasyirka zulmun. Yang ketiga, bahwa syirik adalah kezaliman. Syirik adalah kezaliman. Bait dengan bait kalimat bahwasanya syirik adalah kezaliman. Walau yaral ladzina zalamu. Saya kata orang-orang yang zalim itu melihat. Saya kenal orang-orang zalim di sana, orang-orang yang berbuat kesyirikan. Al-wa'id lil musyrikin yaumal qiyamah. Ancaman yang pedih. Yang keempat, ancaman yang pedih bagi orang-orang musyrikin pada hari kiamat. Niki 4 faedah tulisan itu isi Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala ya terkait dengan ayat yang kita baca tadi. Beniki ruana yang bisa kita baca dulu, mudah-mudahan bisa dipahami. Santri silahkan ditulis ya, sementara ta'azan dulu karena waktu sudah masuk niki sila ta'azan dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Munara dia menjelas sila munara ke fadal bu. Bentar nih sila mami sikit nggih. Yang mau ditanyakan terkait masalah hadis. Masalah hadis. Kan kadang ini Ustaz sebelum kita di sunnah ini dulu misalnya ada hadis-hadis yang keluar yang kita baca Ustaz, tapi kadang nggak sahih gitu Ustaz. Yang mau ditanyakan kan banyak juga hadis-hadis yang berkeliaran. Hadis-hadis yang berkeliaran. Kamu kena berkeliaran? Ngadu Honda ke berkeliaran. Misalnya contohnya dulu waktu doa kita berbuka puasa, waktu itu kita sudah capek-capek apalagi dari kecil, tahu-tahunya habisnya lama, sehingga setelah kita sunnah ini ada doa yang misalnya waktu kita berbuka puasa. Iya. Jadi yang mau ditanyakan Pak Ustaz, kalau kita membaca hadis misalnya kayak doa seperti tersebut, harus ada hadis riwayat misalnya diriwayatkan oleh Imam Al-Albani Pak Ustaz. Terus yang kedua Pak Ustaz, Jenara hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Albani. Disahihkan atau dihasankan atau ya. Harus ada seperti itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz tadi bilang waktu pembukaan pertama tadi tidak semua yang dimaksud dengan Saiful Islam apa namanya? Ya, tidak semua benar kita harus Syekhul Islam. Oh, Syekhul Islam. Ini yang tadi Muhammad bin Abdul Wahhab. Keluwe nah. Ya, Dia aja. Oh iya. supaya kita agak ngerti sedikit. Nggih. Afwan, masyaallah. Yang pertama masalah hadis. Luwe hadis yang tidak sahih berkeliaran. Contohnya misalkan hadis masalah
doa berbuka puasa, wah lelah itu ngapalang ngelek ya, sulun-sulun ternyata lemah. Nangka arah hadis lain Malik yang sahih payu ya hafalang teh bang kunde sing hafalangnya layak mau ide pahala insyaallah, tidak ada khawatir. Mau ide pahala, apa tujuan dengan hafalang layak ke? Apa tujuan dengan hafalang layak? Mau pahala kan di? Bahwa mau ide pahala insyaallah. Ya, karena niat kita bagus, niat kita ingin beribadah sesuai dengan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya mau telai, ya malang teh mau itu pahala insyaallah. Nah, nengka mau itu malik ilmu bahwasanya ini dia yang lebih tepat. Ini dia yang sahih. Apalangnya malik mau pahala malik. Ya, lagu nengka misalkan tahu tah hadis ini lemah. Sedangkan ne arak sahih si kena. Lagu dia temilin bait si kena inu. Dia temilin bait si kena inu tetap dang itu ngadusi lemah. Nah, tene kok salah. Tono kok salah. Li saat wah tahu hadis si kita malang ini adalah lemah dan ada di sana hadis yang sahih, dia temilin bait si sahih, tetap kita ngadusi lemah, maka salah kita di sana. Lagu lae kan di teman nao ya lemah paranang teh ya kena sahih. Amalang teh mau pahala insyaallah. Nengka mau idan dait malik ada yang lebih sahih hadisnya baino nengka amalang mau pahala malik insyaallah. Jadi sia-sia. Ya jadi ndak ada paran lelah dang kita ngapalang layak kan de sia-sia. Tetap genda mau pahala insyaallah. Terus hadis yang kita amalkan harus ke narak kalimat disahihkan oleh Imam Albani. Tidak mesti. Luwe beberapa hadis yang disebutkan oleh pensahih si lainnya dah. Ya, misalkan di zaman kita ada Ahmad Syakir rarana, ada Syuaib Al-Arnaud. Ya, atau ulama-ulama terdahulu, Al-Imam An-Nawawi kadang-kadang mensahihkan juga. Ya, kemudian Imam At-Tirmidzi sering hadis ini sahih wa sahhahu Tirmidzi ngana. Wa hassanahu Tirmidzi disahihkan atau dihasankan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Ya, dan itu sudah cukup bagi kita insyaallah. Kecuali munida berdua ilmu dalam hadis. Sehingga tahu ida mentakhrij hadis. Tahu ida meneliti dia seret dari fulan sampai tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahmad kanca Muhammad ini setahu saya enggak pernah bertemu dalam hidupnya. Ngendeng-ngeno. Mun berdua ilmu ino aja besila ida nak rijang diri dah. Karena luar biasa ilmu hadis niki teliti luar biasa. Kadang-kadang misal kayak tadi Ahmad dengan Muhammad, dia dalam usia bedait usianya. Dalam arti misalkan Ahmad ini dia hidup antara tahun 0 sampai tahun 70. Muhammad ini dia hidup antara tahun 20 sampai tahun 70. Berarti kan bedait tahunnya. Tapi ternyata kotanya berbeda. Oh, berarti ini manusia ini dia bedait. Jadi dia cukup hanya melihat tahun lahir, kita juga kotanya. Bisa saja kotanya bertemu. Lagu dengannya udah bedait. Dengannya dan wah bedait. Itu diteliti oleh alul hadis. Atau bedait dia. Lagu dan wah saling sadik hadis. Atau saling sadik hadis ya. Cuman hadis ini dan wah saling sadik ya. Luwe telitina si alul hadis. Akan dia main-main dengan apa nanti sadik gelar ahlul hadis. Dia main-main. Dia perlu penelitian yang luar biasa dan harus teliti. Dan subhanallah kebetulan Syekh Albani rahimahullah ta'ala sebelum menjadi peneliti hadis dia seorang tukang arloji jam, meriri jam. Kentok dia dan meriri jam adeng-adeng yang ngeritang umana anu. Ya adeng-adeng ngeritang karena beli sekedik ruwitan kan gue bongkang jam. Beda marak tengeritang cepang untuk bangunan kan ya semele-mele tengeritang anu. Lagu amun jam deh adeng-adeng anu.
Nah, itu melatih dia dalam teliti, sehingga ketelitian lek jamino kejauh ya aning ketelitian di dalam hadis. Angka luar biasa orang yang membaca takhrijan Syekh Albani rahimahullahu taala begina terheran-heran melihat ketelitiannya. Lagu dengan nengkeje muda-muda doang ngaruh mentakhrij hadis gampang. Nganu. Ya Syekh Albani dia hebat, ngene jamak doang kan. Angkatnya sih nganu menunjukkan dia tidak paham bagaimana telitinya orang di dalam mentakhrij hadis. Ya, luar biasa. Intinya bahwasanya kita kembali ke pertanyaan, dia mesti kita hanya melihat pensahihan Syekh Albani rahimahullahu taala. Walaupun juga ada pensahihan atau takhrij dari beliau itu dikritik pula oleh beberapa ulama yang lain. Karena Syekh Albani manusia ya. Dia manusia, bisa benar, bisa salah. Mbesi kena lengan dia bertabait, mbesi salah lengan dia benda tabait dia. Ya, dia mengkritik bahkan hadis dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ya, ini ijtihadnya beliau. Ia berijtihad, memang dia sudah ahlinya dalam hadis dan beliau berijtihad mengkritik Al-Imam Al-Bukhari. Mau nak kena dalam pengkritikannya, mau ia 2 pahala Imam Albani. Mau nak salah dalam pengkritikannya, mau ia sakit pahala. Dalam arti dia bebas, semua orang bebas dikritik. Ya, dan kalau dia sudah ahlinya dalam ijtihad, maka dia sia-sia ijtihad, mau ya pahala insyaallah. Intinya itu dia fanatik dalam pentakhrijan hadis. Seandainya kata ya selain daripada Syekh Albani mensahihkan juga dan pensahihannya itu benar, diterima ya. Sebaliknya bahkan Syekh Albani ana salah dalam pentakhrijan hadis, dia terbait ya. Kalau sudah jelas kesalahannya di dalam mentakhrijkan hadis. Jadi tidak mesti Syekh Albani rahimahullahu taala dia terganggu fanatik, sebagaimana tidak boleh fanatik dalam fikih, maka dalam takhrij hadis juga tidak boleh kita fanatik. Jelas ya? Alhamdulillah. Si kedua masalah apa kan terlupa. Syekhul Islam itu biasanya gelar diberikan kepada orang yang memiliki andil dalam semua cabang ilmu. Orang yang memiliki andil di semua cabang ilmu Islam. Ya, dia Muhammad bin Abdul Wahhab dalam akidah, ya, apalagi dalam masalah akidah, masya Allah, pembaharuan luar biasa beliau berikan. Termasuk kitabnya niki, Kitabut Tauhid. Aroh li seluruh dunia mungkin kitab ini. Lebihnya mana? Lebihnya dia di kesimpelan, simpel cara jelasan itu. Sida bisa lihat tadi, ya, beliau hanya menuliskan kita ayat. Ya. Ini contoh saja niki. Ya. Sebentar. Beliau dalam kitabnya beliau hanya mengatakan bab tafsirut tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Kemudian langsung nulisan kita ayat. Ini yang garis kemudian di bawah niki penjelasan dari Syekh Shalih Al Fauzan. Ya, untuk menjelaskan ayat ini. Kemudian berikutnya dari beliau lagi Muhammad bin Abdul Wahhab, langsung ayat kedua. Langsung ayat berikutnya Malik tulisan kita ayat ini. Ini tulisan beliau, wa qauluhu ta'ala wa id qala Ibrahimu li abih wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Ayat ini sebagai tafsir dari makna la ilaha illallah. Tafsir makna la ilaha illallah yaitu innani bara'um mimma ta'budun dengan Ibrahim. Aku ndak kumele nyembah silapuan si sembah-sembah ini. Kecuali illalladzi fatarani, kecuali enggak sakit melengku sembah, yaitu zat yang telah menciptakan saya, hanya itu yang saya sembah. Beto tafsirnya tene menunjukkan tafsir tauhid la ilaha illallah itu adalah tidak beribadah melainkan hanya kepada Allah. Karena luwih dengan nafsirannya la ilaha illallah artinya tidak ada yang menciptakan melainkan hanya Allah. Tidak ada yang ngasih rizki melainkan hanya Allah. Tidak ada yang menghidupkan mematikan melainkan hanya Allah.
entah ino sina tafsiran la ilaha illallah. Di sini Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab ingin menjelaskan kepada kita la ilaha illallah itu sebenarnya artinya ini ndek beribadah melainkan hanya kepada Allah. Sehingga seseorang mau mengaku hanya Allah nyipta yang alam, menghidupkannya, mematikannya, lagu ndek beribadah hanya kepada Allah, maka orang ini belum dia bertauhid, belum dia berla ilaha illallah. Itu yang beliau tulis. Ya, jadi tafsir nama bab kemudian ayat-ayat. Setelah ayat ini kemudian ayat yang kita baca tadi. Enggak, tulisan itu dalam kitab. Simple, mudah dipahami, langsung ke tujuan. Maka buku niki nyebar di mana-mana. Karena mudah untuk memahami tauhid. Dan dengan buku niki terkuak banyak kesalahan. Terkuak banyak kesalahan di dalam memahami tauhid. Luwe dengan maran ngendeng tipak dengan mate itu bukan syirik, ngendeng tipak dengan mate bukan syirik, itu tawassul. Yang namanya syirik kalau kita mengakui ada pencipta selain Allah baru syirik. Namun ngendeng tipak dengan mate tawassul larana. Atau ngendeng tipak nabi enggak apa-apa. Yang bahaya ngendeng tipak berhala. Itu yang bahaya. Dalam kitab ini terkuak kesalahan-kesalahan itu. Sehingga dengan si biasa ngendeng tipa isin kubur besili so ya. Sili ya terbongkar aibna. Kita nak bongkar aib tu dengan sili atau ndek? Sili so. Kecuali mana lembut atenteng nak bongkar aib, sadar itu, tobat itu dengan bagus. Tapi kebanyakan manusia mana bongkar aibna kan sili ya. Akan tak heran mana dengan sili gara-gara kitab nih. Karena dengan kitab ini terbongkar aibnya. Intinya bahwasanya Syekhul Islam itu gelar bagi orang-orang yang memiliki andil di semua ilmu. Bukan hanya beliau, namanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga diberi gelar. Kemudian Al-Imam Ibnu Hajar juga Al-Asqalani, beliau juga diberi gelar Syekhul Islam karena hampir dalam setiap bidang ilmu Islam arak doang yang andil neton. Dan banyak lagi yang lain yang digelari sebagai Syekhul Islam. Jelas ide, alhamdulillah. Ide mele dia jadi Syekhul Islam. Pacuan belajar Syekhul Islam Al-Eroti, kan? Luar biasa. Wallahu taala a'lam. Sila Mi. Masalah cinta kepada Allah tadi. Nggih. Apakah ada perbedaan kita beribadah kepada Allah karena cinta dan beribadah kepada Allah karena takut? Apa bedanya dan mana lebih utama? Kita beribadah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita beribadah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, masalah tadi Pak Ustaz, apakah berhala yang disembah oleh orang muslim maka dulu itu nanti di akhirat tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi yang disembah itu berhala itu di akhirat nanti. Demikian Pak Ustaz. Terima kasih. Nggih, jadi dikatakan bahwasanya ibadah itu memiliki 3 rukun. Memiliki napi 3 rukun. Semua ibadah memiliki 3 rukun. Mana yang 3 rukun ini? Pertama adalah al-mahabbah, cinta. Yang kedua adalah al-khauf, rasa takut. Yang ketiga adalah ar-raja, rasa harap. Yang 3 niki tidak bisa lepas dari semua ibadah. Semua ibadah itu di saat kita melakukannya harus ada rasa cinta, ada rasa harap, dan ada rasa takut. Jadi tidak bisa dipisahkan. Harus ada 3-tiganya. Makanya kita tidak bisa bilang mana dia ibadah yang terdorong oleh cinta dan mana ibadah terdorong oleh rasa takut. Nggak bisa kita bilang begitu. Karena semua ibadah harus ada 3-tiganya ini. Kita melakukannya karena cinta kepada Allah dan rasa harap kepada Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa cinta, mana rasa cinta? Ya karena kita cinta kepada Allah.
Kita sekarang sholat karena kecintaan kita kepada Allah. Dia sudah ngasih kita segala-galanya ini. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih lagi kita hal-hal yang luar, kesehatan, keamanan dan lain sebagainya, lingkungan yang baik. Ini semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena dari Dia semua ini, otomatis kita akan cinta kepada Allah. Maaf, berapa harganya kira-kira pemelang kita ini kalau kita mau jual ke orang? Narak dengan butuh mata baru, ya, butuh donor mata. Terus orang bilang, ini mata dia ini cocok kayaknya di saya ini. Saya beli dia. Kira-kira jinnya terjual ini 100 juta milik kita jual lah. Itu kewagin jual. 1 miliar mikir itu. Ya, dua mata, belum lagi hidung, belum lagi telinga dan lain sebagainya. Berapa ki harganya ini? Triliunan aja ini, lebih triliunan ini. Kenara manusia makin nyada ita kepeng 1 triliun. Masya Allah, tekumbeang dengan ini. Cinta luar biasa wah itu. Itulah sebabnya orang yang beriman dia sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena sadar akan besarnya jasa Allah kepada dia, sehingga dia sholat ini karena apa? Karena cintanya kepada Allah. Yang kedua karena takut. Kenapa takut? Karena Allah azabnya pedih, azabnya wallahu syadidul iqab. Allah itu dia pedih azabnya. Karena dia sangat pedih azabnya, pantas seseorang untuk takut kepada Allah. Saya sekarang kalau enggak sholat dihukum saya sama Allah, dan hukumannya lo sangat pedih, sehingga enggak berani dia untuk meninggalkan sholat. Kenapa? Karena takut dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tetap sholat. Nah, ini ada di dalam ibadah tersebut. Dan yang ketiga selalu ada juga, yaitu rasa berharap. Harus nara rasa harap. Mengharapkan apa? Mengharapkan upah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, upahnya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat besar, sangat banyak. Upah di dunia dan upah di akhirat. Gak apa-apa saudara mengharapkan upah dari Allah di dunia, tidak mengapa. Yang penting upah itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga dia mengharapkan upah, yaitu pahala dari Allah nanti di akhirat. Nah, semua ibadah yang kita lakukan pasti 3 niki ada dia. Makanya dikatakan 3 niki rukun ibadah. Nggak boleh dia hilang salah satunya, nggak boleh. Nggak boleh hilang salah satunya, harus lakuan nara. Angka makin arak dengan menisbatkan diri kepada Islam. Dia hanya beribadah katanya hanya lantaran cinta. Saya beribadah karena cinta, enggak takut kepada neraka Allah, enggak mengharapkan pahala dari Allah. Akhirnya apa? Beribadah semua maunya dia apa yuk? Kenapa? Yang penting cinta. Kan dia udah sholat, sudah saya sholat. Membicara ada sholat, ada cara saya sholat. Yuk, kenapa enggak sholat seperti ini? Enggak perlu itu. Yang penting cinta. Kan dia udah berjilbab, yang penting cinta. Selaku yang penting cinta. Sehingga jadi nagaman. Tapi begitu ada rasa harap, ada rasa takut, ndek nerani gen menyimpang dari apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak berani dia. Kenapa? Karena ada rasa takut. Dan dia tetap jalan lurus. Kenapa? Karena ada yang diharapkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu balasan pahala yang sangat besar dari Allah. Jadi enggak bisa kita hanya mengambil satu saja. Cinta saja nggak bisa. Ya, jadi intinya 3-3-nya ini harus ada cinta, harus ada harap, dan harus ada rasa takut. Semua ibadah harus ada yang 3 itu. Sehingga nggak bisa ibadah ini hanya cinta, ibadah ini hanya takut, nggak bisa dia. 3-3-nya ini harus ada. Beniki dia mi. Wallahu taala a'lam. Ada yang kedua? Berhala-berhala nanti, apakah berhala-berhala nanti itu akan dimintai persaksian atau tidak? Wallahu ta'ala alam ya kalau berhala-berhala niki. Tapi kalau orang-orang saleh, bahkan misalkan mereka yang menyembah para nabi, maka para nabi nanti akan berlepas diri dari perbuatan mereka. Ya, dalam sebuah ayat secara umum disebutkan
walladzina tad'una min dunillah ma yamlikuna min qitmir in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Nanti pada hari kiamat mereka-mereka yang kalian sembah ini akan mengingkari perbuatan syirik kalian. Pada hari kiamat nabi yang kita sembah, nabi ini akan mengingkari nanti, saya nggak pernah nyuruh mereka nyembah saya ya Allah. Orang-orang soleh yang dia sembah akan mengingkari nanti di hadapan Allah, saya nggak pernah nyuruh mereka minta kepada saya ya Allah. Ini orang-orang soleh itu yang mereka sembah. Adapun kalau batu dan lain sebagainya, wallahu taala alam. Ya, tapi kalau orang-orang soleh itu nanti pada hari kiamat mereka akan mengingkarinya. Dan berhala-berhala itu rata-rata ya aslinya orang-orang soleh yang mereka buat jadi berhala. Seperti Wad dan Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr, niki nama orang-orang soleh yang mereka buat jadi berhala. Nah, orang-orang soleh seperti niki nanti pada hari kiamat akan mengingkari perbuatan-perbuatan syirik mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Niki ngana dulu. Fadhal. Nggih, sila. Fadhal. Ya, fadhal. Nggih. Hablum minallah. Hablum minallah, hablum minan nas. Nabi ngana hadisna? Nggih. Ulang. Maksudku kan Al-Quran ini kan sudah disempurnakan gitu. Nggih, betul. Tapi kita mengambil hukum selain Al-Quran itu apakah kita termasuk syirik atau mengambil hukum selain dari Al-Quran, ngombe yang kuna. Pertama, hablum minallah wa hablum minan nas, ngombe yang kuna. Mungkin maksudnya hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia, ngombe yang kuna. Secara umum agama kita niki, agama Islam sudah mengajarkan kita semuanya. Ngombe hubungan tetipa Allah, ngombe hubungan tetipa manusia, ngombe hubungan tetipa hewan-hewan. Ya, kepada hewan bahkan diajar kita oleh Islam ini luar biasa. Makanya Islam niki agama kebaikan. Ya, bahkan kepada hewan, berbuat baik tipa hewan mu itu pahala. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis ara seorang baghiyah. Orang baghiyah itu orang pezina. Orang pezina dia memberi minum anjing yang sedang kehausan. Memberi minum seekor anjing yang sedang kehausan. Gara-garanya dia anjing minum. Anjing ini dan yang beri siapa? Seorang pelacur. Gara-gara itu dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan Islam niki jangankan hubungan dengan manusia, hubungan dengan hewan saja diatur dia oleh Islam. Yaitu jangan menyakiti orang. Jangan menyakiti orang. Bahkan hewan yang akan kita sembelih, sigin teu sembelih nu, sigin teu kaken, suruh dia teu asah dulu sampai dia merang. Nejangkan merang. Kemudian ndak jangan negita isi hewan si lain angkun teh sigin nyembelih nu. Ndak jangan negita sisihang jule hewan si lain sebu ieu sigin teu sembelih. Dan disembelih dalam kondisi dibaik-baikan. Kemudian seret sekali leka ladik. Ngono angkun Islam menjaga hubungan bukan hanya dengan manusia, bahkan dengan hewan ini. Apalagi dengan manusia. Oleh karena Islam niki luar biasa ini, kebaikan yang ada pada Islam luar biasa. Cuman sangat disayangkan di saat ada dakwah, dan dakwah niki kan dia ada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Enggak bisa dakwah itu hanya amar ma'ruf dia bau, tapi harus juga ada nahi mungkar. Misalkan orang sedang berjudi,
balak teh berjudi apa ngana, oh ini enggak ada hablum minan nasnya ngana. Apa ini balak ni teh berjudi, dia teman kita itu berjudi ngana. Dia minum khamr misalkan tebalak ya, oh darah hablum minan nasna ini ngana. Dia nyari itu nginum khamr ngana. Ara gawe syirik, be beli dosa nginum khamr atau gawe syirik? Beli dosa syirik. Begitu kita ingkar mungkar, kita ingkari kesyirikan apa kan? Darah hablum minan nas. Nah ini radikal ini. Gara-gara apa? Mengingkari kemungkaran. Padahal kebaikan paling baik apa? Nasihat ini. Bahkan Nabi kita mengatakan ad-din an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Jadi hubungan dengan manusia harus tetap baik dan dakwah juga harus tetap berjalan. Jangan gara-gara mengatakan pertama bareng untuk berdakwah, bahas tauhid, bahas syirik, bahas sunnah, bahas bid'ah, berarti ini nyedak hubungan dengan manusia. Enggak, justru dengan cara berdakwah inilah terpelihara hubungan kita, hubungan dengan baik. Ya, karena apalagi dakwah niki Masya Allah, dakwah nyampe yang Nabi tersampai yang dakwah no Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis yang kita sampaikan di dalam berdakwah. Ya keras ke Quran no, ya keras ke hadis no, sehingga kita tidak menginginkannya. Ya keras ke, nde lagu aten itu kadang-kadang keras, ini jadi masalah. Ya Quran luar biasa bagus dia, bahkan obat dia. Lagu muntebakat, toluang obat, ngumpir sana. Sakit dia, tapi biarkan ketahan sakitnya sembuh insya Allah. Nah ada sebagian orang begitu dikasih Al-Quran atau apa kepanasannya, justru yang disalahkan dakwah. Nah dakwahnya ini tidak memperhatikan hablum minan nas. Bukan demikian, justru dakwah ini kita berdakwah karena menginginkan kebaikan terhadap orang tersebut, menyampaikan kepada dia Al-Quran. Ada kesalahannya dalam masalah maksiat, betul dakwahin ada yang kesalahannya dalam kebidahan, betul ada yang kesalahannya dalam masalah tauhid, betul ada yang dia terima, alhamdulillah, dia terima, dia tahu sendiri. Ya intinya bahwasanya dakwah ini sangat dibutuhkan oleh manusia, dan dakwah niki ya bukti solidaritas kita kepada sesama manusia. Jadi justru hablum minallah, yaitu dengan cara melaksanakan tauhid, melaksanakan ibadah, ya melaksanakan perintah-perintah Allah yang lain. Hablum minan nas dengan cara salah satunya yaitu amar ma'ruf dan nahi mungkar. Perintahkan mereka melaksanakan yang baik, perintahkan dia salat, perintahkan puasa dan sebagainya, dan ingkari pula kemungkaran-kemungkarannya. Jangan kita biarkan orang dalam kesesatan. Ya, justru ngoluangnya dalam kesesatan ngombe yang kuna. Itu baik atau itu jahat yang ngoluang dengan sesat? Nah, mungkin misalkan arak dengan melena aning mas bagi, contoh aja nih. Ya meli aning mas bagi. Lagu belau ya. Tahu teh dengan ini gini mas bagi. Belau ya. Tahu teh yang mas bagi, tahu teh ke pusat, ngoluang teh ya. Itu baik atau itu jahat ini? Itu jahat menyangen ini. Lagu sebagian dengan ngoluang dengan salah, itulah toleransi ngene-ngene. Ini jadi masalah. Ngoluang dengan berbuat syirik, toleransi ngene. Ngoluang dengan gawe nabi arana bid'ah, toleransi kan. Iya kalau agamanya beda, iya. Ngoluang dengan lagu ini kan itu pada Islam ini. Menisbatkan diri kepada Islam dan dia ingin melaksanakan Islam, lagu salah caranya berperlu terbada ya. Ya milih aning mas bagi lagu lahu aning na. Orang yang baik pasti salah ini aning mudah bela mas bagi ngana. Angkuna si bebala ini bentuk solidaritas dia kepada orang itu. Ngoluangnya kan menyangen jahat. Nah itulah dia yang namanya dakwah. Man kana yu'minu billahi wa la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Dia daripada beriman sampai dia demen kita semeton dia apa sih demenang dia untuk diri dia. Itu demen itu munabadah itu sih dengan kesalahan dia
be dengan no dah tedemen nunjukkan dengan kesalahan. Ya, jadi jangan sampai hablum minan nas ini kemudian sebagai alasan untuk membiarkan orang ya tersesat atau melakukan kemaksiatan. Wallahu taala a'lam. Kedua kan terlupa, gerang terlupa sih kedua ini kah? Rombok doang ke telu orang foto ingat. Apa kedua tadi? Oh iya, mengambil sesuatu yang di luar Al-Quran. Apakah ini kekufuran begitu? Kesyirikan dia. Jadi selain Al-Quran, kalau dia sejalan dengan isi Al-Quran, silahkan. Perkataan para ulama, perkataan ahli-ahli apa gitu. Kalau dia sejalan, tidak bertentangan dengan Al-Quran, silahkan diambil. Lagu muna bertentangan dengan Al-Quran, nah harus ditinggalkan itu. Apapun muna berlawanan kence Al-Quran. Misalkan Al-Quran mengatakan sinina no mau seke, si mama mau 2 warisan. Tiba-tiba muncul laro pada be mau nakah kena adil, ngene-ngene. Berselisih atau tidak dengan Al-Quran? Berselisih, nggak boleh diambil itu. Jadi apapun yang berlawanan dengan Al-Quran, tinggalkan dia. Tinggalkan dia. Kenapa? Mithlu hadzil unthayain. Dia dalam Al-Quran yang perempuan dapat 1, yang laki dapat 2. Ya, kalau dia menyelisih itu maka tidak boleh diambil. Tapi kalau masih sejalan, walaupun dia bukan Al-Quran, tapi masih sejalan dengan Al-Quran, maka boleh diambil, silahkan. Selama tidak bertentangan dengan Al-Quran. Lagu mana bertentangan? Tahu dia bertentangan, ya, tahu dia ini sesuatu yang haram, diharamkan oleh Al-Quran, tapi dia halalkan, reni yang halalange. Contoh misalkan zina. Zina halal atau haram? Haram, jelas. Tiba-tiba mungkin ada seorang doktor Universitas Islam mengatakan zina itu halal. Membiangkuna. Muntabait pendapat doktor ini, maka kita mengingkari Al-Quran. Bisa kita keluar dari Islam. Jelas antum? Kalau dia bertabrakan, bertentangan dia, kemudian kita ambil yang bertentangan ini, dia menghalalkan yang haram, diharamkan oleh Al-Quran, tetap terbaik ini yang mengatakan halal, maka bisa kita keluar dari Islam. Jadi tergantung besar penyelisihannya. Jelas ya. Nyonya syubhat sekarang luar biasa. Bahkan bergelar doktor, berani dia menghalalkan zina wal iyadzu billah. Wallahu taala a'lam. Ini ada beberapa kertas, bukan beberapa, luwih gati nih. Kalau kita menyiksa hewan, apakah dosa besar? Iya, terancam neraka. Bahkan ada perempuan masuk neraka gara-gara menyiksa kucing. Perempuan masuk neraka fi hirratin habasatha, kata Nabi SAW. Dia masuk neraka gara-gara nggorong meong gorongna dina sadik mangan, kelaparan meong jangan mati. Tapi neraka gara-gara itu. Padahal hewan ini, lihat Islam, berbuat baik sama hewan dapat pahala, pezina berbuat baik tipe hewan diampuni dosa bezinanya. Neneke dengan nina sakitina meong sakitina. Gorong meong dia sadik mangan, dia sadik nginep gara-gara itu temen neraka. Nah inilah Islam, menyuruh berbuat baik, melarang berbuat kejahatan. Jangankan ke manusia, kepada hewan mu itu dosa sini. Ide si bedewe bembe bede sapi onyonya kita maka sempi semelen-melen daging mantok madak ya tuh pengendak pakai helmet tendang deh yang terus ndak ya, tidak boleh berbuat semena-mena kepada yang lain. Jangankan manusia, kepada hewan saja tidak boleh. Wallahu ta'ala. Ya, nggih, ada berapa hewan kita diperintahkan membunuhnya, silahkan dibunuh. Ular, terlebih kalau jengking yang kita diperintahkan bunuh, silahkan dibunuh.
Ya, tapi ini hewan yang bersama kita yang dia jinak, seperti kucing, terus Nabi misalkan ayam, terus Nabi misalkan sindai tahu berbuat mudarat kah kan? Kecuali mau nenai le apa rana mah nai ngata bayu. Ya, le halaman tuh apa cukup siu kah? Kita kadang-kadang kan pelentong aduh bete itu apa gara-gara dengan nai le halaman aja jangan pakai dia gara-gara kita lempar kan enggak elok. Tapi kalau hewan-hewan yang kita diperintahkan bunuhnya seperti ular, silahkan dibunuh. Karena itu akan memudaratkan. Wallahu ta'ala a'lam. Ada orang tua yang sholat sunnah tapi tidak pakai pembatas atau sutrah. Bolehkah kita melewatinya? Gak boleh melewatinya. Ya, lewat belakangnya. Lewat belakangnya. Dia yang tidak pakai sutrah, dia yang salah. Lagu itu ndak tersalah Malik. Jangan lagi lewat di depannya, tapi lewat di belakangnya. Jadi sholat menghadap sutrah niki perintah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hendaklah dia membuat sutrah, bahkan beliau mengatakan falyadnu minha, hendaklah dia mendekat ke sutrahnya. Sehingga munara dengan liwat nekene umane ngono, ya dia tidak akan bisa lewat lagi karena saking dekatnya dengan sutrahnya. Karena ada kalimat falyadnu, hendaklah dia mendekat. Makanya sebagian ulama mengatakan wajib sholat menghadap sutrah, wajib. Sehingga mundek na bersutrah, ia berdosa. Ia sinlah bersutrah, dia berdosa. Nah itu nanti kita ada dengan dalam adu sutrah, ndak kalah kak lejulu, harus jalan belakangnya. Dikatakan melewati dia lebih baik kita menunggu sekian tahun daripada mau lewat di hadapan orang yang sholat. Sarkan tengah tidak sekian tahun wah. Apalagi ini sholat paling hanya 4-5 menit terus ada tengganti. Tapi kan nggak perlu nunggu, jalan lewat belakangnya. Itu lebih aman. Wallahu ta'ala a'lam. Bagus sekali. Ya, jadi kita taruhkan dia sutrah, kita lewat terus di depan sutrah. Ini bagus sekali. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah boleh mengusap wajah setelah berdoa? Wallahu ta'ala alam, kita belum temukan dalilnya. Dendek kah ngusap mual setelah berdoa? Ya wallahu ta'ala alam, karena belum kita temukan dalilnya. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana cara membersihkan hati yang sudah hitam gara-gara kesombongan? Belajar tawadhu. Belajarlah tawadhu. Para salafus soleh dipelajari tawadhu itu, dipelajari sama mereka. Dipelajari berarti kan berhari-hari, berbulan-bulan belajar. Dia sekali selesai, dia terus dilatih dirinya agar tawadhu. Bahkan dikatakan kepada mereka, munda subul say-sayda kita, anggap ia lebih bagus daripada ida. Degita dengan si toaan, ia dengan toa itu lebih bagus daripada sida. Kenapa? Karena dia lebih dahulu melakukan kebaikan daripada sida. Degita dengan si kodean, dianggap ia si kode itu lebih bagus dengan sida. Kenapa? Karena yang kecil itu berarti lebih sedikit dosanya daripada kita. Kita kan toaan kita ini, ia kodean berarti dosan kita si toaan lebih luwe daripada ia si kodean. Menurut kuna ngelatih diri akhirnya tawadhu para salaf. Jadi itu menghilangkan kesombongan, maka belajarlah tawadhu. Wallahu ta'ala alam. Kenapa kita dilarang bercanda tentang agama? Karena agama niki serius kita kanggo bejora, tidak untuk dipermain-mainkan agama niki. Mun main-main agama turun wibawa agama no. Turun wibawana agama no. Makanya tidak boleh dimain-mainkan. Munah turun wibawa agama semilih-milihnya dengan ngamalang agama. Harus dijaga wibawanya sehingga kesakralannya ya tetap terjaga, ya orang akhirnya menghormati agama. Wallahu ta'ala a'lam. Bolehkah kita memakai celana panjang sampai menutup mata kaki kita? Tidak boleh sampai menutup mata kaki. Apa hukumnya? Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala memasukkan ini ke dalam dosa besar, memanjangkan celana di bawah mata
kaki. Beliau memasukkannya ke dalam dosa besar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asfala minal ka'bain fa finnar." Apapun yang berada di bawah mata kaki, maka itu berada di neraka, dan itu dosa besar. Wallahu taala a'lam. Niki dia mungkin beryeruana yang bisa kita paparkan. Masya Allah, lebih ganti jam lo nih. Sambil daripada lemas. La ilaha illallah, lebih 1/4 jam niki. Kita minta maaf atas kelebihan niki. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu taala ala wa a'lam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.